Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali dengan saya Siti Berlian Harahap, Prodi Ekonomi Syariah semester 6, kuliah di UIN Syahada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang opini audit. Opini audit adalah pendapat auditor atas hasil pemeriksaan terhadap keseluruhan laporan keuangan auditi berdasarkan standar audit. Kemudian, opini audit dinyatakan secara eksplisit di dalam laporan audit. Opini audit dihasilkan setelah auditor menghasilkan proses audit. Kemudian, auditor menentukan opini audit berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama adalah kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, kesesuaian prosedur audit dengan standar audit. Opini audit ada 5 jenis. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua adalah wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modified unqualified opinion atau yang disebut dengan modifikasi perkataan. Nah, yang ketiga, wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Yang keempat adalah tidak wajar atau adverse, dan yang kelima adalah menolak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Mari kita membahas jenis-jenis opini audit tersebut satu persatu dengan jelas. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Pendapat ini diberikan apabila memenuhi seluruh kriteria, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan kesesuaian prosedur audit dengan standar audit. Masih bingung? Nah, untuk memudahkan pemahaman, mari kita analogikan audit dengan bakso. Bakso yang baik adalah bakso yang enak dan sehat. Misalkan, standar komposisi bakso yang enak dan sehat itu adalah yang terbuat dari daging segar, tepung, garam, dan bawang putih. Nah, bakso gokil dikenal sebagai bakso yang berkualitas. Untuk membuktikannya, kami sebagai auditor perbaksoan diminta pendapatnya untuk menilai kualitas bakso gokil. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa bakso gokil itu memiliki kandungan yang sesuai, yakni terbuat dari daging segar, tepung, garam, dan bawang putih. Nah, dia dengan komposisi yang tepat dan tanpa ditambah dengan bahan-bahan lain. Nah, oleh karena itu, kami dapat memberi opini bahwa bakso gokil wajar tanpa pengecualian. Yang kedua adalah wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Melanjutkan contoh sebelumnya, ternyata setelah kami melakukan pemeriksaan di dalam bakso gokil, kami temukan kandungan gaji. Artinya, tentu bakso ini akan beresiko jika dikonsumsi oleh konsumen yang memiliki tingkat kolesterol yang tinggi. Sehingga kami pun memberikan opini bahwa bakso gokil adalah bakso yang berkualitas. Namun, perlu penjelasan bahwa dalamnya terdapat kandungan gaji. Yang ketiga adalah wajar dengan pengecualian. Nah, melanjutkan contoh sebelumnya, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dalam bakso gokil terdapat kandungan boraks. Nah, bakso ini dapat membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi secara terus-menerus, sehingga dapat memberikan opini bahwa bakso gokil ini adalah bakso yang enak. Namun, kandungan boraks yang dikonsumsi akan terakumulasi dalam tubuh dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker. Kemudian, opini audit tidak wajar. Nah, diberikan dalam hal auditor memiliki bukti yang cukup untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan auditing tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan terdapat kesalahan saji yang material. Nah, kemudian melanjutkan contoh sebelumnya, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dalam bakso gokil ini terdapat daging yang sudah bau dan
sudah kadaluarsa. Sehingga bakso ini sangat membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi masyarakat. Nah, atas dasar temuan ini kami memberikan opini bahwa bakso gokil ini tidak wajar. Kemudian opini disclaimer, yaitu menolak memberikan pendapat. Nah, diberikan dalam hal auditor tidak memiliki bukti yang cukup untuk memberikan opini. Melanjutkan contoh sebelumnya, kami tidak diperbolehkan untuk melakukan inspeksi pembuatan bakso. Bahkan, mencicipinya pun tidak diperkenankan. Nah, bagaimana mungkin kami bisa menilai bakso gokil ini? Sehingga kami memberikan opini, tidak memberikan pendapat. Nah, demikianlah pembahasan tentang 5 jenis opini audit. Tentu saja analogi audit dengan bakso ini hanyalah penyederhanaan agar kita semua lebih mudah memahami tentang opini audit. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.